Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS, di mana saya ingin menyampaikan satu informasi mengenai skema pensiunan PNS yang segera akan ada perubahannya. Informasi terkini dimuat oleh CNBC Indonesia dengan judul Ide Perombakan Skema Pensiun PNS dan Peluang Dapat 1 miliar. Ini informasi terbaru yang dimuat pada 29 Juli 2024. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi berikut bagaimana mengenai ide perombakan skema pensiun PNS ini dan peluang akan mendapatkan 1 miliar. Jelasnya Bapak Ibu, kalau hal ini akan terlaksana, maka ini adalah benar-benar sangat menggembirakan Bapak Ibu pensiunan PNS. Ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, wacana perombakan skema pensiun aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai negeri sipil atau PNS, sudah mencuat. Salah satunya skema fully funded yang bisa membuat ASN membawa uang pensiun langsung sebesar 1 miliar. Pada tahun ini, perubahan skema juga kembali dibicarakan. Terlihat dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025, pemerintah menyusun kebijakan reformasi perlindungan hari tua bagi aparatur sipil negara atau perlindungan hari tua bagi ASN. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar. Sebagaimana dikatakan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB yang kala itu masih dijabat oleh Cahyo Kumolo. Pada akhir tahun 2022, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Judan Arif Fakrullah, dalam peringatan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51 pada Selasa 29 November 2022, 2 tahun yang lalu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon kiranya melalui Bapak Mendagri dan Menteri PAN RB, kita segera bisa menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan berkelanjutan, papar Judan saat itu. Dikutip dari Sivil Aparatur Polisi Brief BKN berjudul Konsep Pembiayaan dan Pola Jaminan Pensiunan PNS terbitan September 2017 disebutkan skema fully funded pensiuns atau pensiun yang didanai penuh adalah pensiun dibayar dari dana yang dikumpulkan oleh pemberi kerja dan peserta yang selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayar manfaat pensiun. Sedangkan pay as you go, pensiuns merupakan sistem pembiayaan pensiun PNS saat ini yang didanai sepenuhnya dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Meskipun begitu, dalam KEM PPKF 2025, edisi pemutakhiran, belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu pertama, perubahan skema program untuk PNS existing, dan yang kedua,
pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah itu, pertama ialah memastikan tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema yuran pasti yang berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema manfaat yuran pasti dengan formula yuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Jadi penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi PR yang lebih wajar antar jabatan. Ketiga, yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru. Harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Yang keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada aparatur sipil negara. Perubahan besaran dan formula yuran serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam mendanai kemampuan aparatur sipil negara atau ASN dalam mengiur perbaikan manfaat, kemudian kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Ini dikutip dari dokumen KEM PPKF. Nah, Bapak Ibu, pensiun tentu ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui bersama mengenai ide munculnya ya perubahan ini. Tentunya hal ini semuanya berpatokan pada keputusan pemerintah yang mungkin ini segera akan disampaikan oleh pemerintah. Demikian informasinya. Semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.